Dan selain itu, MrBeast ini juga sering sekali membantu orang-orang, terutama orang-orang yang kurang mampu. Bahkan dia banyak sekali membangun fasilitas-fasilitas di Afrika. Tak terbatas, kurang dari sedetik. Satu selesai, 99 sumur lagi di Afrika. Kalian bakal suka video ini. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng, di video kali ini kita bakal membahas lagi tentang MrBeast. Kemarin kita udah sempat bahas ya tentang salah satu skandal di dalam timnya dia. Dan hari ini kita ngebahas lagi tentang hal yang mengenai MrBeast lagi. Gue yakin banget pasti banyak dari kalian yang menonton video ini udah pasti tahu MrBeast gitu. Siapa yang nggak tahu gitu kan? Dia banyak membuat konten-konten challenge dan juga konten-kontennya itu berbau uang gitu, berbagi, menguntungkan banyak orang dan membantu banyak masyarakat kurang mampu. Selain banyak orang yang merasa terhibur dengan konten-kontennya MrBeast, ada juga orang-orang yang membuat dia itu jadi inspirasi atau meniru konten-kontennya dia sehingga terciptalah MrBeast versi menengah ke bawah gitu ya. Apalagi di Indonesia banyak banget MrBeast ala-ala yang akhirnya mereka pun ikutan sukses seperti MrBeast gitu. Dan gak heran kenapa saat ini MrBeast jadi sangat terkenal dan memiliki banyak subscriber yang bahkan angkanya mencapai 324 juta subscriber untuk saat ini. Nah, bisa kalian bayangkan ya geng, berapa uang yang dimiliki oleh MrBeast yang dihasilkan dari YouTube-nya itu. Nah, namun geng, di tengah-tengah ketenaran MrBeast saat ini gitu ya, dia itu sedang tersandung sebuah kasus yang dilaporkan oleh 5 orang wanita yang menjadi peserta di challenge game yang dibuat oleh MrBeast. Dan laporan ini diajukan sekitar 1 bulan yang lalu. Adanya laporan tersebut sangat mengejutkan netizen di internet, terkhususnya para penggemar dari MrBeast geng. Karena selama ini MrBeast ini dikenal sebagai seorang konten kreator yang jarang sekali menuai kontroversi. Dan kalau di depan kamera kalian bisa lihat sendiri, perawakannya itu ya orang baik-baik, citranya juga cukup baik. Nah, di video kali ini gue bakal membahas mengenai kasus yang sedang menyeret MrBeast ini karena memang lagi viral banget geng, dibahas di mana-mana. Kasus seperti apa dan bagaimana reaksi dari MrBeast menanggapi kasusnya ini, langsung aja kita bahas secara lengkap di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Sebelum kita bahas ke kasusnya, sedikit gue reminder tentang profilnya MrBeast ini. Jadi buat kalian yang belum mengenal siapa itu MrBeast, nah di sini gue akan jelaskan sedikit agar kalian lebih relate dengan kasusnya nanti. Jadi MrBeast ini memiliki nama asli James Stephen Donaldson, lahir di Wichita, Kansas, Amerika Serikat pada tanggal 7 Mei tahun 1998. Berarti sekarang usianya itu udah 26 tahun. Nah, sejak dia masih kecil, dia ini sering berpindah tempat tinggal dan dirawat oleh au pair, yaitu seseorang yang bertugas untuk mengasuh anak. Hampir mirip dengan babysitter gitu lah geng, kalau di negara kita. Nah, tapi ini koreksi gue kalau salah dalam memaknai hal tersebut ya. Nah, mengapa demikian? Hal ini disebabkan karena orang tua dari MrBeast itu sibuk dalam tugas militer. Namun pada tahun 2007, orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Lalu, 3 tahun kemudian, di tahun 2010 tepatnya, YouTube di saat itu sedang hype-hypenya di Amerika. Sehingga MrBeast bersama dengan teman-temannya juga ingin bisa terkenal melalui YouTube. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, mereka mencoba untuk menganalisa algoritma dari YouTube agar konten yang mereka buat itu bisa terpampang di beranda YouTube. Lalu singkat cerita, pada tahun 2012, MrBeast ini mengunggah video pertamanya dia di YouTube tepat pada bulan Februari tahun 2012 ketika dia berusia 13 tahun. Dia punya akun yang bernama MrBeast 6000. Konten awal dari MrBeast ini nggak seperti sekarang geng, yang membuat challenge-challenge gitulah. Nah, dia ini awalnya adalah streamer game. Dia kebanyakan main Minecraft dan juga Call of Duty Black Ops 2. Nah, berlanjut di tahun 2015 dan 2016
MrBeast itu mulai terkenal karena membuat sebuah video yang berjudul Worst Intros on YouTube, di mana dia memberikan reaction untuk video-video intro yang dibuat oleh kreator lain. Nah, jadi video reaction lah gitu. Dan hal ini membuat dia mendapatkan banyak subscriber, yang mana pada pertengahan tahun 2016 MrBeast itu berhasil memiliki sekitar 300.000 subscriber. Nah, sebenarnya di tahun tersebut MrBeast ini sempat melanjutkan pendidikannya dia di East California University, namun karena melihat adanya potensi yang besar untuk menjadi konten kreator YouTube, dia memutuskan untuk keluar dari kampusnya, geng, dan dia fokus untuk mengejar karir di YouTube sebagai seorang YouTuber. Nah, hal ini sempat mendapatkan pertentangan dari keluarganya, terutama dari ibunya yang meminta si MrBeast ini untuk pindah dari rumah supaya ya pokoknya lo harus belajar, kalau nggak belajar lo cabut aja gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, popularitas dari MrBeast dan channelnya semakin berkembang pesat, dan ternyata jalan yang dia pilih untuk berhenti kuliah dan fokus ke YouTube itu adalah jalan yang membuat dia menjadi seperti saat ini. Nah, oleh karena itu, dia merasa sudah membutuhkan tim untuk bisa membantu dia dalam mengelola channelnya tersebut. Nah, akhirnya dia mempekerjakan teman-temannya, yaitu Chris Tyson, Chandler Hello, Garrett Ronalds, dan juga Jake Franklin. Nah, namun Jake di saat itu memutuskan untuk keluar dari timnya MrBeast pada tahun 2020, sehingga dia kemudian digantikan oleh Carl Jacob, yang awalnya adalah seorang kameramen untuk menggantikan posisi Jake. Kemudian, pada bulan Januari tahun 2017, konten-konten yang dibuat oleh MrBeast ini semakin berinovasi, geng, yang mana salah satunya adalah sebuah video ketika MrBeast menghitung dari 1 sampai 100.000 dan video tersebut berdurasi hampir 24 jam, geng. Video tersebut menjadi salah satu video viral milik MrBeast, dan dia juga membuat video-video aksinya yang lain seperti memecahkan kaca menggunakan 100 toa besar yang terinspirasi dari salah satu episode dari kartun The Simpsons. Pokoknya ya kalian bisa cek sendiri lah, semua konten-konten dia itu nggak biasa dan udah pasti menghabiskan banyak sekali biaya. Dan selain itu, MrBeast ini juga sering sekali membantu orang-orang, terutama orang-orang yang kurang mampu, bahkan dia banyak sekali membangun fasilitas-fasilitas di Afrika. Tak terbatas, kurang dari sedetik. Satu selesai, 99 sumur lagi di Afrika. Kalian bakal suka video ini. Dan bahkan MrBeast ini juga mendirikan banyak yayasan. Dari sini kalian bisa lihat ya, geng, bahwa citra MrBeast itu ya positif banget. Kontennya itu menghibur, terus juga suka membantu, dan juga dia adalah sosok yang dermawan. Namun ternyata, geng, apa yang ditampilkan di depan kamera itu nggak selalu sama dengan realita yang ada. Karena baru-baru ini MrBeast sedang ramai banget diperbincangkan di media sosial karena dia sempat tersandung kasus. Sekarang kita bahas nih kasus yang menyeret nama YouTuber terkenal ini. MrBeast ini seperti yang sudah gue sebutkan sebelumnya, geng, kalau dia membuat konten challenge. Nah, dia mengambil beberapa orang untuk dijadikan peserta, nantinya mereka akan saling berkompetisi dan mendapatkan sejumlah uang dari si MrBeast. Nah, ada salah satu program yang dibuat oleh MrBeast yang bernama Beast Game, dan untuk memproduksi program tersebut MrBeast bekerja sama dengan studio Amazon, dan MrBeast mengumumkan rencana tersebut pada bulan Maret tahun 2024 di akun X pribadinya dia. Dia di saat itu mengajak ribuan orang untuk bisa menjadi peserta di dalam programnya tersebut, dan dikatakan ada sebanyak ribuan orang yang datang ke Las Vegas untuk ikut di dalam Beast Game milik MrBeast ini, sebab MrBeast menjanjikan peserta yang memenangkan gamesnya tersebut itu akan mendapatkan hadiah utama sebesar 5 juta USD atau kalau dirupiahkan setara dengan 78,6 miliar rupiah. Dan proses syutingnya itu dimulai sekitar bulan Juli yang lalu, geng, dengan mendatangkan 2.000 peserta yang berkumpul di Allegiant Stadium, Nevada selama beberapa hari. Sebelum mereka tiba di sana, ternyata para kontestan ini harus menyerahkan handphone dan barang-barang mereka, termasuk obat-obatan pribadi milik mereka. Namun, pihak dari MrBeast itu mengatakan obat tersebut akan diberikan ketika peserta membutuhkan gitu. Ketika mereka butuh di saat mengikuti game bakal dikasih. Misalkan nih kayak kalian punya obat asma gitu. Nah, obatnya itu harus diserahkan dulu, nanti ketika game dimulai kalau memang dibutuhkan bakal dikasih. Jadi di-keep gitu lah, geng. Kontestannya juga berasal dari berbagai kalangan usia, mulai dari Gen Z sampai dengan orang yang sudah tua. Bahkan ada yang umurnya sampai 82 tahun, geng, yang rela untuk ikut di dalam Beast Game milik MrBeast ini. Dan mereka makan, tidur, tinggal di dalam stadion selama proses syuting berjalan. Dengan jumlah uang yang cukup fantastis tersebut membuat banyak orang merasa tertarik nih dan memutuskan untuk ikut di dalam Beast Game. Ada yang membutuhkan uang tersebut untuk bayar pinjaman mahasiswa, ada yang membutuhkan untuk membayar utang rumah sakit, dan ada yang lain-lain. Pokoknya semua orang itu butuh uang itu untuk keperluan hidup mereka.
Nah lalu geng, menurut media New York Times, sebelum proses syuting ini dimulai, sudah ada yang gak beres dari Beast Game ini geng. Beberapa peserta mengatakan kalau awalnya mereka diberitahu kalau jumlah dari peserta itu 1.000 orang. Dan jumlah peserta yang akan ikut di dalam Beast Game tersebut juga dikonfirmasi melalui iklan Amazon Prime Video, yang mana dikatakan kalau akan ada 1.000 peserta aja. Tapi ketika mereka tiba di stadion tersebut, peserta yang menerima pesan video dari MrBeast malah jauh lebih banyak, yaitu sekitar 2.000 orang. Yang kalau menurut perwakilan dari tim MrBeast, tujuan menghadirkan sebanyak 2.000 peserta itu nantinya akan diseleksi lagi sehingga mencapai 1.000 orang yang nantinya akan tayang di Amazon. Jadi 1.000-nya lagi itu bakal pulang gitu geng. Nah karena itulah banyak peserta yang merasa tertipu, dan 1.000 peserta aja itu udah banyak banget, apalagi 2 kali lipatnya yaitu 2.000 orang. Untuk mereka bisa menang itu menjadi semakin kecil lagi. Kemudian ada beberapa peserta yang mengatakan kalau sebelum mereka diterima menjadi peserta itu mereka ditanya dulu oleh pihak MrBeast apakah mereka bersedia kalau harus dikubur hidup-hidup atau melakukan perjalanan keluar angkasa. Ada salah satu peserta yang ingat kalau mereka pernah ditanya apa dia bisa berenang kalau dia terjatuh dari perahu, dan pertanyaan-pertanyaan kayak gitu itu juga ada di dalam kontrak mereka, sehingga kalau misalkan nih amit-amit terjadi kecelakaan yang membuat peserta terluka atau parahnya sampai meninggal, pihak MrBeast tidak akan disalahkan karena semuanya berdasarkan persetujuan dari peserta. Nah di awal tuh udah ada perjanjiannya semua. Terus geng, beberapa peserta juga mengatakan kalau mereka tidak diberikan konfirmasi sebelumnya seberapa banyak porsi makanan yang akan mereka dapatkan ketika proses syuting berjalan. Peserta juga mengatakan kalau mereka nggak dikasih makan dalam waktu yang lama, bahkan ada salah satu peserta yang mengatakan kalau mereka tidak diberikan makan hampir 24 jam. Jadi hampir seharian penuh nggak dikasih makan sama sekali, baik sebelum maupun sesudah syuting. Padahal mereka di sana kan ikut syuting dan mengikuti Beast Game yang pastinya membutuhkan tenaga. Kalau mereka nggak mendapatkan makanan yang cukup, terus mereka drop, ya akhirnya gimana gitu kan? Dan para peserta ini menganggap kalau cara tersebut seperti sengaja dilakukan oleh pihak MrBeast untuk bisa menyingkirkan peserta dengan tidak memberikan konsumsi yang teratur, sehingga mereka jadi lemes ketika ngikutin game. Nah, sekalipun diberikan makanan, menunya hanya seporsi kecil oatmeal dingin dan 1 telur rebus dan beberapa potong sayuran mentah. Makanan tersebut hanya diberikan dengan porsi yang sangat sedikit dan nggak teratur. Kebayang tuh ya. Biasanya kan kalau orang syuting itu udah pasti minimal tuh nasi padang atau nasi warteg atau hokben deh gitu. Nah itu di lokasi syuting tuh paling relate makanan-makanan kayak gitu. Nah ini telur rebus geng, itu kan sengaja banget dibikin pesertanya biar lemes gitu kan. Dan tanpa adanya handphone serta jam tangan sehingga mereka nggak bisa ngelihat waktu. Dan sebenarnya sulit untuk peserta tahu di jam berapa mereka akan diberikan makan oleh pihak MrBeast. Nah tapi menurut perkiraan mereka hanya diberikan makan 2 kali sehari, yaitu pada pagi hari dan sore hari atau justru malam hari. Cuma juru bicara dari MrBeast di saat itu mengatakan kalau peserta ditawarkan makan sebanyak 3 kali sehari, tapi pada kenyataannya mereka cuma dikasih 2 kali sehari. Terus geng, masih seputar makanan nih geng. Ada beberapa peserta yang alergi untuk memakan makanan tertentu. Nah dikatakan kalau para peserta justru diberikan makanan yang membuat mereka alergi, dan pihak MrBeast tidak menyediakan opsi lain atau alternatif makanan untuk menu makanan bagi orang-orang yang alergi ini. Padahal sebelum proses syuting dimulai, semua peserta sudah mengisi formulir untuk mengetahui kebutuhan makan mereka dan pantangan-pantangan serta penyakit mereka apa aja. Tapi kayak percuma gitu udah diisi, tapi makanan yang layak buat mereka nggak disediakan. Nah terus geng, gak cuma permasalahan terkait makanan aja, tapi ada beberapa peserta yang mengatakan kalau ketika mereka meminta bantuan staf produksi untuk perawatan medis, makanan, dan permasalahan kebersihan, staf dari MrBeast tersebut sering banget tidak membantu dan terlihat tidak terorganisir sama sekali. Jadi kayak apa ya, kalau kalian lihat video MrBeast keren banget di YouTube, ternyata secara produksi di balik layarnya dianggap tidak profesional oleh para pesertanya. Bahkan ada beberapa staf yang berteriak kepada peserta dan tidak membantu sama sekali. Terus juga mengenai masalah obat-obatan nih, sebelum syuting pihak MrBeast ini mengatakan kalau obat pribadi kontestan akan diberikan kepada mereka kalau mereka membutuhkan. Kan semuanya di-keep tuh, handphonenya di-keep, obat-obatannya di-keep, terus dia bilang bakal dikasih kalau memang dibutuhkan. Namun ternyata beberapa peserta mengatakan kalau mereka nggak menerima obat mereka sama sekali, atau mereka tidak menerima obat mereka itu tepat waktu untuk dikonsumsi. Salah satu contohnya nih geng, ada satu peserta yang membutuhkan insulin. Nah pemberian insulin ini kan harus sesuai
sesuai dengan jadwal. Nah, tapi peserta tersebut baru menerima insulinnya dia beberapa jam atau setelah beberapa hari, yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan jadwalnya. Ada juga peserta yang mengatakan kalau awalnya dia itu nggak dikasih makan sama sekali, padahal dia harus minum obat, tapi staf justru mengatakan kalau dia nggak perlu makan, geng. Akibatnya peserta tersebut terus menanyakan di mana makanannya, karena dia butuh makan untuk segera minum obat. Nah, namun pada akhirnya dia diberikan makanan, tapi makanannya itu hanya diberikan pisang yang jumlahnya juga udah setengah, alias sudah kepotong. Nah, gila banget nih, geng. Ternyata semua di belakang itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Yang mana kalau jadwal makan dan minum obatnya aja nggak teratur seperti itu, maka kesehatan dari para peserta juga pasti terganggu. Lalu bahkan para peserta juga diminta untuk memberikan tas yang berisikan pakaian dalam atau underwear untuk 5 hari ke depan kepada staf MrBeast, yang mana nantinya akan dibagikan kepada peserta lagi setelah pertandingan dimulai. Namun beberapa dari peserta mengaku kalau mereka harus menunggu berjam-jam bahkan berhari-hari untuk bisa menerima pakaian dalam tersebut. Kebayang tuh kayak risihnya gimana nggak ganti-ganti pakaian dalam. Dan untuk peserta wanita lebih parah lagi, geng, karena seperti yang kita tahu, wanita pasti mengalami datang bulan sehingga membutuhkan pakaian dalam tersebut dan meminta kepada para staf MrBeast untuk memberikan pakaian dalam mereka lebih cepat. Nah, ketika mereka meminta kepada staf ini, jawaban dari stafnya kalau peserta wanita yang sedang mengalami datang bulan itu bukanlah sebuah keadaan darurat medis, katanya. Jadi jawabannya sesimpel itu dan secuek itu. Lalu ada salah satu staf yang justru menertawakan ketika peserta wanita tersebut mengeluhkan kondisinya yang sedang datang bulan. Jadi kayak diolok-olok begitu, geng. Sebenarnya para peserta ini ngerti kalau stafnya sendiri merasa kewalahan saking banyaknya peserta yang mengikuti Beast Game ini, sehingga banyak timbul miskomunikasi. Tapi miskomunikasi tersebut justru jadi ikut merugikan pihak peserta selama mengikuti Beast Game. Mereka nggak nyangka citranya MrBeast yang selama ini baik, terus juga selalu rapih dalam berkonten, ternyata dibalik itu semua ini sesuatu yang mengerikan buat para peserta gitu, geng. Dan permasalahannya nggak sampai di situ aja. Ternyata ketika permainan sudah dimulai atau berlangsung, di mana ada momen ketika para peserta saling berebut satu sama lain, sehingga ada aksi saling dorong-mendorong yang tidak bisa dicegah oleh staf yang ada di sana. Dan kondisi ini sangat membahayakan bagi keselamatan para peserta. Banyak peserta yang merasa takut karena mereka hampir terjatuh dan terinjak-injak oleh peserta lain yang jumlahnya sangat banyak. Dan terus ada keluhan juga soal pembagian kelompok yang dianggap tidak merata, karena ada beberapa peserta pria yang tidak mau memasukkan peserta wanita di kelompok mereka, sehingga ada satu tim yang didominasi oleh wanita yang pastinya mereka nggak bisa bersaing dari segi fisik dengan tim yang kebanyakan diisi oleh pria. Nah, lalu geng, ada seorang peserta yang meninggalkan stadion setelah tereliminasi dengan kondisi yang memar dan mengeluarkan cairan merah karena cedera. Wah, berarti kan gamesnya ini cukup keras juga gitu. Nah, dia diberikan uang sebesar 1000 USD atau setara dengan 15,7 juta rupiah kalau dalam kurs sekarang gitu ya. Tapi ternyata di belakang kamera, peserta tersebut harus mengembalikan uang tersebut kepada produser. Wah, gila, mirip-mirip di negara mana tuh ya? Ada yang kayak gini-gini nih. Dan para peserta tersebut diberitahu kalau mereka akan mendapatkan bayarannya nanti. Tapi sampai saat ini pihak dari penyelenggara acara, yaitu pihak dari MrBeast, belum membayarkan uang tersebut kepada para peserta. Namun ada beberapa kontestan yang sudah dihubungi oleh tim produksi dengan menawarkan tambahan uang sebesar 1000 USD ya untuk tidak memviralkan hal ini. Akibat banyaknya permasalahan yang terjadi di saat pelaksanaan Beast Game milik MrBeast ini, akhirnya ada 5 orang peserta, yaitu kelima-limanya wanita gitu ya. Mereka ini menggugat perusahaan produksi dari Beast Game ini, yaitu 2 perusahaan, MrB 2024 dan Amazon yang ada di Los Angeles. Nah, 2 perusahaan ini yang menyelenggarakan Beast Game tadi. Menurut media BBC, dokumen yang diserahkan oleh kelima peserta wanita ini berisikan 54 halaman. Di antara 54 halaman tersebut, ada dokumen yang memuat tuduhan kalau MrBeast beserta dengan timnya ini membuat para peserta menderita karena perlakuan yang mereka dapatkan ketika mereka berpartisipasi di dalam Beast Game tersebut. Nah, padahal yang kita lihat ya sebagai penonton, kayaknya game-game atau challenge-challenge yang dibuat oleh MrBeast ini sangat menyenangkan gitu. Sangat-sangat membuat kita itu ya tertantang tapi tidak menyakitkan. Terlihatnya seperti itu. Tapi kenyataannya di balik hal itu semua, ada banyak peserta yang memprotes hal ini. Bahkan ada 5 orang peserta wanita yang
menuntut nih geng. Terus selain itu, kelima wanita tersebut juga menggugat selama Beast Game berjalan banyak banget nih tindakan misogini dan seksisme sampai ke tindakan pelecehan yang para peserta wanita ini alami, sehingga membuat mereka jadi nggak nyaman selama mengikuti program game tersebut. Nah, tindakan seperti itu ternyata bukan hanya diketahui tapi juga diizinkan geng oleh pihak penyelenggara. Jadi kayak pihak dari MrBeast itu ya memang mengizinkan perlakuan kayak pelecehan kayak gitu bagi peserta wanita, dan 5 wanita tersebut menduga kalau tindakan tersebut diizinkan oleh atasan mereka yang kemungkinan adalah MrBeast sendiri. Nah, tapi gue nggak tahu ya geng, ini kan tuduhan si wanita-wanita tersebut ya. Menurut kalian yakin nggak kalau MrBeast mengizinkan aksi pelecehan kayak gitu? Sekelas MrBeast nih, dengan nama dia sebesar itu, masa iya dia berani berbuat semena-mena? Ya, tapi itulah tuduhan yang dilontarkan oleh 5 peserta wanita tadi. Terus geng, di dokumen tersebut juga menyebutkan bagaimana para peserta itu tidak mendapatkan makanan yang layak, terus juga nggak teratur, sehingga kesehatan peserta jadi terganggu. Nah, kuasa hukum dari kelima wanita yang melaporkan MrBeast ini mengatakan kalau mereka harus diberikan kompensasi senilai ribuan dolar dari MrBeast atas waktu mereka yang terbuang ketika mengikuti Beast Game. Dengan alasan kalau mereka ini mengikuti Beast Game itu nggak secara cuma-cuma, dan seharusnya mereka dianggap bekerja untuk MrBeast sehingga mereka seharusnya dibayar untuk itu. Wah, kalau kita lihat ujung-ujungnya kayak mau diperes gitu si MrBeast ya. Tapi gue nggak tahu juga nih kebenarannya dari pihak mana nih. Nanti kalian bisa menilai sendiri geng. Terus geng, media BBC mengatakan sudah berusaha untuk menghubungi MrBeast dan Amazon, namun kedua belah pihak tersebut belum memberikan tanggapan terkait tuntutan dari 5 peserta wanita tersebut. Nah, jadi di dalam kasus ini jujur aja ya, gue ngelihatnya ya jadi kasihan sendiri ke MrBeast gitu ya. Gara-gara nilas titik rusak susu sebelanga. Ya udah banyak kebaikan yang dilakukan oleh MrBeast, tapi ketika dia tersandung kasus yang mungkin ya, kalau dari gue lihat kasusnya itu ini kesalahan dari staffnya, bukan kesalahan dari MrBeast langsung. Tapi MrBeast diminta untuk bertanggung jawab secara moral dan materi, dan dia harus menanggung semuanya gitu. Buat kalian yang mengikuti MrBeast, sebenarnya MrBeast ini ternyata itu tidak hanya menghadapi kontroversi yang kayak begini doang. Dia sudah sering menghadapi kontroversi-kontroversi lain, tapi kebanyakan itu memang bukan menyangkut tentang dirinya sendiri, tetapi melainkan kasus yang menyeret anggota timnya yang membuat citra MrBeast juga ikut tercoreng. Wah, kasihan banget ya. Kita bisa lihat dari penampilannya MrBeast ini cukup sederhana, kemana-mana pakai kaos doang, biasa aja, nggak mentereng, tetapi emang duitnya banyak banget. Nah, orang-orang di sekitarnya yang kelakuannya aneh-aneh yang membuat MrBeast harus menanggung akibatnya. Nah, sekarang kita masuk nih ke dalam kontroversi atau kasus lain yang menyeret nama MrBeast tapi dilakukan oleh orang lain. Yang pertama itu adalah kasus Chris Tyson. Jadi geng, ada salah satu anggota dari tim MrBeast yang bernama Chris Tyson yang sudah bekerja dengan MrBeast dari tahun 2012, ternyata mencuri perhatian penggemar dari MrBeast sendiri, yang disebabkan karena dia semakin lama tampilannya menjadi semakin feminim, seperti memanjangkan rambut dan lain-lain. Nah, dia ini udah mulai merubah penampilannya dia sejak berbulan-bulan lalu. Namun pada saat itu, Chris ini mengaku kalau dia belum sepenuhnya yakin mengenai jenis kelaminnya. Tapi dia meyakini kalau dia ini berbeda dengan pria biasa, sehingga dia membutuhkan kebebasan untuk mencari tahu siapa jadi dirinya dan bagaimana caranya untuk bisa mengekspresikan dirinya tersebut. Nah, dia pun melakukan terapi hormon agar bisa mengubah diri menjadi terlihat seperti perempuan, dan singkat ceritanya, dia mengumumkan kalau Chris sebagai seorang transgender di sebuah YouTube dari channel Anthony Padilla. Nah, akhirnya banyak yang gempar di saat itu. Di dalam video tersebut, Chris ini mengatakan kalau namanya berubah menjadi Ava Chris Tyson. Nah, selama ini Chris ini kan dikenal oleh penonton atau fans MrBeast sebagai seorang pria. Jadinya banyak yang gak suka dan mengkritik Chris yang menjadi transgender. As a woman? I did, because I am a woman. Oh shit! Yeah, she, her. You've never said that before, right? I've never said that publicly, no. Sampai ada channel YouTube yang membuat sebuah video dengan judul Why Chris Will Soon Be a Nightmare for MrBeast. Jadi kurang lebih dikatakan kenapa Chris ini bakal menjadi mimpi buruk buat MrBeast. Nah, di judul video tersebut. Yang mana video itu dibuat sebagai bentuk protes mengenai keputusan Chris dalam mengganti status gendernya, dan memperkirakan kalau berubahnya penampilan Chris ini nantinya bakal berdampak terhadap karirnya MrBeast itu sendiri. Tapi pas gue cari videonya di YouTube, judulnya ternyata udah dirubah geng menjadi
how will the Chris Tyson situation impact Mr. Beast. Jadi udah nggak sekasar sebelumnya. Mr. Beast sendiri nggak tinggal diam geng pada saat itu. Dia justru membela Chris atau yang sekarang menjadi Ava gitu namanya ya, dengan membalas sebuah tweet yang kalau gue artikan dalam bahasa Indonesia nih, tulisannya kayak gini. Ini semua semakin gak masuk akal. Chris itu bukan mimpi buruk bagiku. Dia adalah temanku dan semuanya baik-baik aja. Semua transfobia ini membuatku kesal, katanya. Nah, dukungan yang diberikan oleh Mr. Beast dan teman-temannya ini ternyata membuat Chris atau sekarang namanya Ava itu menjadi sangat senang dan membuat dia merasa disupport dan tidak dihakimi oleh teman-temannya sendiri. Hal ini juga membuat Chris menjadi lebih menerima dirinya sendiri sebagai seorang wanita sekarang. Negative that would come out of that. Yeah. And now I realize that was all internalized transphobia. My friends would have accepted me. I probably could have gotten through the process a little faster. Pada awal tahun ini, terungkap nih geng, kalau pada tahun 2018, Chris yang pada saat itu belum menjadi trans itu pernah saling replay tweet dengan akun X @lavajs. Nah, di tahun 2018, si pemilik akun yang bernama Lava ini masih berumur 13 tahun, masih di bawah umur, sementara Chris sudah berusia 20 tahun. Nah, ada salah satu percakapan mereka yang mengarah ke arah yang dewasa gitu, dimana Chris menulis kalau dia sudah mengirimkan foto gitu-gitunya kepada si Lava. Terus dengan tulisan, but not $5, pathetic JK. Nah, sambil menggunakan emot kiss. Kalian bisa baca sendiri. Yang mana itu artinya dia mau melakukan sesuatu tapi nggak mau kalau hanya dibayar $5 doang gitu. Dan diakhiri dengan kata JK atau JK yang mana itu merupakan singkatan dari just kidding yang berarti hanya bercanda. Karena hal inilah banyak netizen yang mulai melihat percakapan mereka itu entah yang ada di X atau justru di Discord gitu ya. Yang mana menurut media itu ada beberapa yang dimaksudkan dari percakapan tersebut merujuk kepada foto yang dewasa, foto yang tidak senonoh gitu ya. Dan mulai dari situlah netizen banyak yang percaya kalau apa yang dilakukan oleh Chris ini termasuk kepada grooming gitu geng. Yaitu sebuah tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa untuk menjalin hubungan dengan yang masih di bawah umur agar dapat memanipulasi mereka. Terus bisa mengeksploitasi bahkan nantinya bisa melakukan tindakan kekerasan. Nah, itu makna dari grooming tadi. Yang mana ya bocil-bocil yang belum paham itu ditanamkan, diajarkan pemahaman-pemahaman menyimpang nanti supaya besarnya terbiasa gitu. Terus geng, mengetahui kabar tersebut, Chris segera memberikan klarifikasi melalui akun X-nya dengan meminta maaf atas segala kelakuan dia atau komentarnya di masa lalu. Kalau itu menyakiti atau menyinggung siapapun, dia tidak bermaksud untuk melakukan itu katanya. Dan oleh karena itu, dia pun memutuskan untuk menjauh dari semua hal yang berhubungan dengan Mr. Beast dan sosial media. Dia ingin fokus terhadap keluarganya dan juga kesehatan mentalnya karena udah mulai merasa tertekan. Dan hal yang sama juga disuarakan oleh Lava yang dianggap sebagai korban dari tindakan grooming yang dilakukan oleh Chris ini. Dan sekarang Lava ini kalau nggak salah sih udah berusia 20 tahun. Nah, melalui sebuah tweet yang ditulis, dia ini mengatakan kalau video yang ada di YouTube yang membahas mengenai aksi grooming yang dilakukan oleh Chris adalah sebuah kebohongan atau fitnah dan memutarbalikkan fakta. Chris itu nggak pernah melakukan kesalahan apapun dan semua yang dikatakan hanya sekedar bercanda, kata Lava. Dan Lava sendiri nggak pernah merasa dieksploitasi atau dimanfaatkan oleh Chris, sehingga dia bukanlah korban dari Chris. Pengakuan dia kayak gitu. Dan dia menganggap orang-orang lah yang suka membuat kebohongan jadi mengait-ngaitkan sesuatu. Namun banyak netizen yang nggak percaya dengan klarifikasi yang dibuat oleh Chris dan Lava ini dan mengatakan kalau Lava itu nggak menganggap dirinya sebagai korban ya karena sudah di brainwash oleh Chris. Jadi kurang lebih begitulah geng. Lalu bagaimana tanggapan Mr. Beast tentang kasusnya Chris ini? Mau bagaimanapun kan dia pasti bakal keseret gitu ya. Nah, menanggapi kasus itu, Mr. Beast mengatakan kalau dia sudah menyewa penyelidik untuk bisa mengusut kasus Chris ini. Dan Mr. Beast juga sudah mengatakan kalau dia muak dengan tuduhan mengenai perilaku dari Chris di media sosial dan dia sendiri nggak merasa terima dengan apa yang sudah dilakukan oleh Chris pada saat itu. Lalu Mr. Beast akan menunggu para penyidik untuk menyelesaikan penyelidikan dan mengambil tindakan lebih lanjut berdasarkan apa yang sudah mereka temukan untuk kasus Chris ini. Dan untuk saat ini, Chris sendiri sudah tidak lagi menjadi bagian dari Mr. Beast. Tapi sayangnya, Mr. Beast-nya keseret-seret mulu. Nah, itu dia geng, salah satu kontroversi yang harus dihadapi oleh Mr. Beast akibat kelakuan dari temannya. Nah, oke geng, gimana menurut kalian pembahasan kita hari ini mengenai kasus yang dialami oleh Mr. Beast, mulai dari kasus Beast Game yang sedang ramai dibicarakan karena pesertanya mendapatkan perlakuan yang buruk, dan kasus dari Chris yang juga membuat Mr. Beast jadi terseret. Apa tanggapan kalian tentang kasus ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.